Dinda menyeringai menatap Galuh yang beringsut mundur ketika Dinda melangkah mendekatinya. Jangan macam-macam denganku. Atau apa? Mau melaporkanku pada Tuan Bagaskara yang kaya raya itu? Silahkan, aku bahkan tak takut dengannya. Kau, Dinda dengan cepat meraih tangan Galuh dan memelintirkannya ke belakang. Ah, sakit. Lepaskan. Galuh berteriak. Dengan sekuat tenaga Dinda menarik rambut Galuh ke belakang. Mencabut paksa segenggam rambut Galuh itu. Arur ke rambutku. Dinda menatap sekumpulan rambut itu di jemarinya. Membuangnya dengan acuh ke hadapan Galuh yang masih memegangi kepalanya. Baf. Asri memukulkan sapu ke kepala Dinda hingga patah. Tentu saja Dinda terluka karena itu. Namun bukannya merengek memohon ampun, Dinda justru dengan santai mengusap darah yang mengalir dari kepalanya itu. Ini saja. Sepele. Aku bahkan sudah pernah lompat indah dari jurang. Bangkit dari kematian. Pukulan begini hanya bintang 1 saja bagiku. Cepat pegangin dia. Teriak Galuh pada Asri. Dengan cepat Asri memegangi Dinda. Galuh yang sepertinya yakin Dinda telah tersudut segera mempersiapkan diri untuk balas dendam karena kebotakan di kepalanya itu. Duak. Belum sempat Galuh menyentuh Dinda. Lagi-lagi ia menggunakan kakinya untuk menendang perut Galuh. Aregegeh. Galuh memekik sambil memegangi perutnya. Tak sampai di situ, Dinda meronta melepaskan diri dari cengkeraman Asri. Sayangnya ketika itu terjadi Asri berhasil melukai kulit Dinda dengan kukunya yang panjang. Sesyah. Dinda merasakan perih di kulitnya. Plak. Tanpa basa-basi lagi. Dinda segera menggunakan tangannya untuk membalas Asri. Menamparkan Asri berulang kali hingga itu terhuyung-huyung. Galuh dan Asri tak luput dari pelampiasan Dinda yang tengah berada di mode setannya itu. Ini akibat jika kalian menyakiti putraku. Aku akan membalas lebih untuk sakit di hatinya. Kau kira aku lemah? Jangan coba-coba menantangku. Karena sudah pasti Dinda pemenangnya. Paham kalian serangga busuk? Cuy. Galuh dan Asri hanya bisa menahan rasa sakit di tubuhnya saja. Dinda merapikan penampilannya terlebih dahulu sebelum membuka pintu. Aku akan visum. Aku akan menjebloskanmu ke penjara. Silahkan. Aku tak takut. Tantang Dinda. Siapapun di sana, cepat seret dia ke kantor polisi. Teriak Asri. Asri tampak memencet sebuah tombol di sudut ruangan. Selang beberapa saat 2 orang petugas keamanan datang. Cepat bawa dia ke kantor polisi. Teriak Asri pada bawahannya itu. Kedua petugas keamanan itu segera mematuhi perintah majikannya. Jangan coba-coba sentuh aku jika kalian masih ingin tetap hidup. Ancam Dinda. Dinda berlalu untuk kembali menjemput Devan ke gendongannya. Mau kemana kau? Kau tak bisa kabur dari tanggung jawabmu. Kau harus membusuk di penjara. Teriak Galuh dengan penampilan acak-acakan. Indri mendekati Dinda karena khawatir. Jangan khawatir, mereka bukan levelku. Ayolah kita ke kantor polisi. Aku juga ingin hitung-hitungan dengan kalian di sana. Dinda berjalan dengan santai sambil menggendong Devan. Oh ya, jangan lupa telepon pengacara kalian. Takutnya kalian nanti yang masuk penjara. Dinda menambahkan dengan acuh. Pergi untuk memimpin jalan ke kantor polisi terdekat. Dasar sialan. Umpat Galuh. Ayo kita harus juga pergi ke kantor polisi. Kita beri pelajaran wanita gila itu. Ucap Asri dengan begitu yakin. Dengan memangku Devan, Dinda dengan santai duduk di hadapan polisi yang tengah menanyainya tentang apa yang terjadi dengan mereka. Asri dengan gigi patahnya, Galuh dengan rambut botaknya dan Dinda dengan luka di kepalanya.
Devan yang tak tahu apa-apa hanya bisa menatap bosan ke arah jendela di belakang polisi itu. Semua pertanyaan polisi Dinda jawab sebagaimana adanya. Dia tak mengelak sama sekali. Jujur dengan apa yang ia perbuat pada kedua wanita itu. Lihat kan Pak, bahkan dia mengakui semuanya. Cepat jebloskan dia ke penjara, ucap Galuh. Dinda menatap Galuh dengan tersenyum, santai saja Besti. Pasti ada yang masuk penjara kok. Di mana istriku? Semua mata menoleh pada seorang pria yang datang dengan amarah. Sayang, panggil Asri dengan manja. Memeluk suaminya yang akhirnya datang untuk membelanya. Kamu, lihat gigiku patah. Dia yang melakukan ini. Tunjuk Asri pada Dinda. Ya, aku yang mematahkan giginya, ucap Dinda mengakui. Berani sekali kau. Apa kau sudah bosan hidup? Salahkan saja istrimu, kenapa dia mengurung putraku di ruangan itu. Sudah kukatakan kan, anak itu yang masuk sendiri. Kenapa kau tak terima? Setelah Asri mencoba meyakinkan suaminya. Apa aku percaya bualanmu itu? Tidak. Sayang. Kau harus membuat wanita itu membusuk di penjara. Rengek Asri. Tentu saja sayang. Akan kubuat dia menyesali perbuatannya. Hello. Maaf ya Pak. Saya sama sekali tak menyesali perbuatanku kok. Justru aku bangga. Haha. Jangan senang dulu kau. Sebentar lagi suamiku akan datang, ancam Galuh. Suami yang mana? Asli atau khayalan? Tanya Dinda. Dan benar saja, seorang pria berpenampilan elit datang dengan angkuh. Duduk di samping Galuh dengan malas. Yah, dia yang membuat Bunda seperti ini. Cepat kau hukum dia. Pria yang memakai kacamata hitam itu tak bergeming. Menatap Dinda sekilas lalu mengeluarkan kartu namanya pada polisi. Penjarakan dia. Kalau perlu selama mungkin. Dinda hanya mengernyitkan dahinya. Begitu bingung dengan cara kerja para suami serangga-serangga itu. Begini doang. Nggak seru tahu. Diam kau Dinda. Nasibmu sudah di ujung tanduk masih sempat saja bercanda. Tegur Galuh. Ini suamimu. Pria itu menatap Dinda sejurus kemudian, kenapa? Takut. Dinda menggeleng, untuk apa takut? Lebih menakutkan juga masa depan kalian. Hanya bermulut besar. Tapi sebenarnya takut. Sindir suami Galuh. Hanya berpenampilan elit. Tapi sebenarnya takut ketahuan. Dinda balik menyindir. Apa kau bilang? Aku bilang apa memangnya? Kau ini berani sekali menantangku. Kau tak tahu siapa aku. Tak tahu dan tak mau tahu. Ucap Dinda singkat. Aku sungguh kasihan pada putramu. Nasib buruk punya ibu macam dirimu. Pantas saja dia tak tahu sopan santun. Wong ibunya aja kampungan begini. Yang kampungan siapa? Koar-koar bilang orang elit keluarga Bagaskara. Tapi sebenarnya hanya angan-angan saja. Cih norak. Apa kau bilang? Galuh berdiri, mendekat ke arah Dinda dan menarik rambutnya. Lepaskan rambut mama. Devan membela Dinda dengan menggigit tangan Galuh. Ah sialan kau. Galuh mendorong Devan hingga terhantuk ke meja. Dinda tentu panik ketika puteranya mengadu kesakitan di kepalanya. Bruk. Dinda mendorong Galuh hingga ia terjerembab ke lantai. Suaminya tentu tak terima dengan perlakuan Dinda pada istrinya. Mengangkat tangannya dan sejurus kemudian menamparkan Dinda. Plak. Darah segar mengalir di sudut bibirnya. Devan yang melihat ibunya diperlakukan tak adil hanya bisa menangis meneriakinya. Sudah sayang, mama tak apa. Jangan buat keributan di sini. Ini kantor polisi.
tegur polisi yang menangani kasus itu. Dengan merapikan jasnya, pria itu duduk kembali di samping Galuh. Aku tak mau tahu, hukum wanita itu seberat-beratnya. Brak. Tuan Evan dengan mata menyalang datang bersama dengan Rendra dan beberapa pengawalnya. Melihat Dinda dan Devan yang berpelukan karena ketidakadilan tambah menyulut emosinya. Sayang. Tuan Evan membantu Dinda berdiri. Rendra yang tahu kondisinya segera membawa Devan pergi dengan menggendongnya keluar. Dinda melirik Galuh dan Asri yang tercengang melihat kedatangan suaminya. Pergi memeluk Tuan Evan dengan begitu erat. Mereka menindasku sayang. Tuan Evan mengusap pelan punggung Dinda untuk menenangkannya. Menatap tajam ke arah mereka semua. Terutama pada suami Galuh yang belum mengetahui siapa yang datang itu. Tuan Evan menyeka darah di sudut bibir Dinda. Datang ke hadapan polisi dan menghubungi seseorang. Halo Pak Jenderal. Saya Revandra Bagaskara yang waktu itu bertemu dengan Bapak. Saya menghubungi Bapak ingin membuat keluhan. Salah satu anak buah Bapak di Kapolres daerah telah melanggar kode etik kepolisian. Istri saya dihina di depan orang banyak. Dia tak berani bertindak tegas ketika melihat kekerasan di depannya. Sontak polisi yang ada di hadapan Tuan Evan panik. Bukan hanya polisi itu, Galuh dan Asri juga panik ketika mendengar nama lengkap suami Dinda. Kompak menoleh pada Dinda yang kini memberi kode jika mereka akan segera tamat. Salah seorang pengawal Tuan Evan datang dan memberi tahu sesuatu. Tuan Evan seketika tersenyum saat mendengar sebuah fakta. Mendatangi suami Asri yang terlihat gugup, "Kau mengenalku?" Tanya Tuan Evan. "Anda Tuan Evan?" Ucapnya gugup. "Siapa aku?" "Anda bos besar tempat di mana saya bekerja," ucap suami Asri lirih. Asri kaget bukan kepalang, begitu bodoh mencari perkara pada Dinda tanpa memeriksa latar belakangnya terlebih dahulu. Tuan Evan mengusap pelan kepala suami Asri, "Mulai besok, kau bukan lagi bagian dari perusahaanku." "Tapi Tuan, apa salah saya?" "Salahmu. Kau punya otak tidak hah?" Tuan Evan menatap tajam Asri yang sangat ketakutan itu sesaat. Kemudian berlalu pada suami Galuh yang masih angkuh itu. "Aku tak peduli jika kau Tuan Bagaskara sekalipun. Aku tak ada hubungannya denganmu. Ya, kau memang tak ada hubungannya denganku. Tapi apa kau lupa jika perusahaanmu sedang diambang kebangkrutan? Kabarnya kau sedang bernegosiasi dengan menawarkan kerja sama dengan perusahaan besar. Itu tak ada hubungannya denganmu. Memang tak ada. Lagi. Tuan Evan memberi kode pada pengawalnya. Gegas pengawal itu menunjukkan sebuah layar tangkapan di ponselnya pada suami Galuh itu. "Tidak. Ini tidak mungkin. Tuan. Ada apa? Kita tak punya urusan bukan? Sekarang nikmati saja kehancuranmu itu." Suami Galuh berlutut di kaki Tuan Evan, memohon dengan sangat agar ia tak membatalkan kerja sama dengannya. Pria itu telah mengetahui siapa pemilik perusahaan yang tengah diincar kerjasamanya itu. Plak. Tuan Evan dengan keras menamparkan pipi suami Galuh. "Itu balasan karena telah menyakiti istriku. Tuan, aku mohon. Aku rela Tuan melakukan apapun padaku. Asal jangan batalkan kerja sama itu." Tuan Evan tak bergeming sedikitpun. "Pergi untuk membawa Dinda kembali pulang. Aku tak akan pernah berkompromi dengan orang-orang yang berani menyakiti istri dan anakku. Sekarang nikmati saja kehancuran kalian." Dinda menoleh kepada Galuh sebelum ia pergi, tersenyum menyeringai padanya dengan angkuh. "Selamat mendekam di penjara. Lanjutkan proses hukum ini. Pengacaraku akan segera sampai," perintah Tuan Evan pada pengawalnya. "Baik Tuan."
Sesyah sakit sayang. Dinda terus mengeluh tatkala Tuan Evan berusaha mengobati lukanya. Kamu ini ya, nakal sekali. Mereka yang mulai duluan, keluh Dinda. Tapi kau bisakan menghubungiku. Jangan bertindak sendirian. Jadi begini kan. Jangan marahin mama pak, ini salah Devan. Melihat putranya yang terus menunduk membuat Tuan Evan iba. Ia beranjak untuk meluangkan perhatiannya pada putranya. Kau ini, apa kau sudah cukup kuat untuk menjaga mamamu? Tanya Tuan Evan. Devan menggeleng, air matanya jatuh seketika, belum pak. Kalau begitu apa yang akan kau lakukan sekarang? Devan menatap ayahnya lekat, apa Devan boleh belajar bela diri? Bela diri? Untuk apa? Melindungi senyum mama. Tuan Evan dan Devan kompak menoleh ke arah Dinda. Tentu saja ia akan menjadi merah padam di wajahnya. Kedua pria itu sangat mencintainya. Tentu Dinda akan menjadi salah tingkah karenanya. Kalau begitu carilah Paman Rendra. Dia akan mengajarimu bela diri. Baik pak, sekarang Devan cari Paman Rendra dulu ya. Kap. Devan mengecup pipi Tuan Evan kemudian berlari pergi. Ini pertama kalinya ia mendapatkan curahan kasih sayang putranya. Sedikit membeku karena terkejut tentunya. Tuan Evan tersadar tatkala Dinda terus memanggilnya. Apa sih sayang? Malah bengong. Emangnya mau apa? Tanya Tuan Evan. Dinda merentangkan kedua tangannya, menyambut tubuh Tuan Evan dengan siap sedia. Tuan Evan segera berlari kembali ke arah Dinda. Memeluk istrinya itu dengan begitu erat. Jangan bikin aku khawatir sayang. Bisik Tuan Evan. Maaf ya. Pria itu menghela nafas panjang, hari ini begitu rumit baginya. Setelah 6 tahun hidup monoton, sekarang malah mendapatkan kejutan dari istri dan anaknya. Kap. Dinda yang memulainya. Mengecup bibir Tuan Evan yang membeku itu. I love you more beruang madu. Tuan Evan tentu sangat bahagia mendengar penuturan Dinda. Mengangkat tubuh Dinda dan membawanya ke kamar mereka. Dengan begitu romantis Tuan Evan menatap Dinda. Hari sudah menjelang sore, nampak Tuan Evan tengah membantu Dinda mengeringkan rambutnya. Kenapa senyum-senyum terus? Tanya Dinda ketika mendapati Tuan Evan gang terus tersenyum sembari berkutat dengan rambutnya. Enggak sayang, seneng aja. Akhirnya kecebong beruang comeback. Ngawur banget loh. Pokoknya aku seneng banget. Gimana kalau nanti malam kita lanjut lagi? Sayangku. Panggil Dinda. Iya sayang. Coba lihat kakiku. Tuan Evan melirik ke kaki Dinda. Merasa bingung kenapa Dinda memerintahkan ia untuk melihat ke sana. Kenapa kakimu sayang? Apa kau tak lihat? Lututku masih gemetar. Dan kau menginginkannya lagi. Apa pinggangmu tak encok? Aku. Tentu tidak. Lihat, aku kuat. Ucap Tuan Evan sembari memamerkan otot-otot di lengannya. Dinda memutar bola matanya. Merasakan keanehan pada tubuh suaminya. Kau ini tua-tua keladi ya. Hahaha. Karena aku rajin olahraga, apalagi sekarang rajin minum susu. Susu. Ya, susumu. Peletak. Dinda mendaratkan jitakannya di kening Tuan Evan. Jangan kotor deh. Kotor apa sih? Emang bener kan? Apa kamu lupa bagaimana perkasanya diriku? Dinda bertopang dagu sembari menatap Tuan Evan yang terus saja membanggakan otot-otot kekar di tubuhnya. Iya deh, iya yang perkasa. Drut. Drut. Getar ponsel Tuan Evan tentu sedikit mengagetkan mereka berdua. Tunggu dulu sayang. Gegas Tuan Evan mengencangkan lilitan handuknya dan bergegas mengangkat telepon masuk itu. Oke baiklah, aku akan segera datang.
Ucap singkat Tuan Evan dengan segera mematikan sambungan teleponnya itu. Siapa? Tanya Dinda. Penggemar. Mendengar ucapan Tuan Evan seketika membuat mood Dinda rusak. Memalingkan wajahnya karena kesal. Iya sayang, itu Rendra yang tadi telpon. Oh. Jangan marah dong. Mau ngapain kalian? Ada pertemuan dengan klien. Sekarang. Kap. Tuan Evan mengecup kening Dinda. Iya sayang. Mungkin aku akan pulang malam. Apa besok saja tak bisa? Sepertinya tidak sayang. Klienku kali ini orang luar negeri. Besok pagi sudah harus kembali ke negaranya. Dinda beranjak dari tempat duduknya. Membantu memilihkan pakaian untuk Tuan Evan. Ini bagus. Dinda membantu suaminya untuk berkemas. Mendandaninya dengan penuh cinta hingga sosok beruang madu yang penurut itu kini terlihat seperti beruang grizzly yang elegan. Apa aku terlihat tampan? Tanya Tuan Evan dengan mata berbinar. Tentu saja. Dinda mengacungkan jempolnya pada suaminya. Muah. Goda Dinda dengan mengecup dari jauh. Melihat tingkah gemas Dinda membuat Tuan Evan tak tahan untuk tidak menciumnya lagi. Gegas mendekat untuk memberikan kecupan hangat dari bibirnya. Papa. Sontak Tuan Evan menjadi patung kala Devan tak sengaja melihat kedua orang tuanya yang hendak bermesraan itu. Devan. Sapa Tuan Evan. Papa mau ngapain? Mendengar pertanyaan Devan membuat Tuan Evan mati kutu. Menatap Dinda dengan tatapan memohon. Sayang, sudah latihannya. Dinda berinisiatif untuk mendatangi putranya. Membujuk dan membawanya untuk pergi ke lantai dasar rumah mereka. Hampir saja ketahuan lagi. Ucap Tuan Evan dengan lenguhan nafas panjangnya. Malam sudah begitu larut, sudah berulang kali juga Dinda mencoba menghubungi Tuan Evan dengan telepon rumah mereka. Ini sudah jam berapa coba? Kok masih belum ada tanda-tanda dia akan pulang? Begitu khawatir karena waktu sudah mendekati jam 3 pagi. Berjalan mondar-mandir dengan sesekali mengintip ke jendela. Tidurlah Dinda. Mungkin Tuan tak pulang malam ini. Tiur menegur saat mendapati Dinda yang masih terjaga. Apa dia pernah seperti ini dulu? Tanya Dinda. Bahkan biasanya dia pulang 3 hari sekali kalau ingat. Yang lebih lama dia bisa pulang dalam 2 minggu sekali. Bahkan seingatku dia pernah tak pulang dalam 2 bulan. Dinda ternganga mendengar penuturan Tiur. Hatinya merasa was-was mengingat rekam jejak suaminya dulu. Apa dia punya istri lain di luar? Tapi sepertinya enggak deh. Soalnya suamimu itu terkenal. Terkenal apa? Terkenal alergi wanita. Hehe. Benarkah? Lalu kemana dia sampai subuh begini? Apa dia punya tempat tinggal lain selain rumah ini? Tiur berpikir sejenak, berusaha mengingat kembali aset-aset Tuan Evan yang ia ketahui. Dia punya beberapa apartemen, kadang juga menginap di hotel.